persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Dan saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama dan saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti baik lewat online YouTube. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan akan terus memberkati kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan berdoa bersama-sama untuk ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan. Ketika kami ada dalam doa pujian dan penyembahan, Tuhan hadir, Tuhan melawat kami, Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami. Dan Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan itu buat kami. Biarlah hidup kami dituntun ya Tuhan. Dan kami mau diubahkan oleh Tuhan secara khusus. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari katakan aku cinta, haleluya. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di
sembah. Mari bersama-sama katakan, ujilah aku ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sembah Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi, nyanyi Hosana Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah ya Yesus. Kau layak disembah. Mari datang sembah Dia manusia. Dia yang layak, Dia yang layak disembah. Kami sembahkan. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di sini bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara, orang yang ada di rumah-rumah, siapkan hatimu, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari bersama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Mari angkat tanganmu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai,
Mari Bapak Ibu Saudara sembahyang, berdoa. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah. Bawa kami haleluya, 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 haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat kedua tanganmu sembahyang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhanku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dari skala yang baik yang Kau janjikan buat kami ya Tuhan, semuanya digenapi. Haleluya. Oh, dari skala yang baik yang Kau janjikan dalam hidupku, tiada yang tak Kau penuhi, tiada yang tak Kau genapi. Dari skala yang baik yang Kau janjikan bagi hidupku, semuanya
bagi hidupku, semuanya terpenuhi. Haleluya, semuanya tergenapi. Terpujilah Engkau, Yesuslah Raja. Mari bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Dari segala yang baik yang Kau janjikan dalam hidupku, tiada yang tak Kau penuhi, tiada yang tak Kau genapi. Dari segala yang baik yang Kau janjikan bagi hidupku, semuanya terpenuhi, semuanya tergenapi. Terpujilah Engkau, Yesus lamanya. Mari sekali lagi. Dari segala yang baik yang Kau janjikan dalam hidupku, tiada yang tak Kau penuhi. Amin Tuhan. Tiada yang tak Kau genapi. Dari segala yang baik yang Kau janjikan bagi hidupku, semuanya terpenuhi. Katakan semuanya, semuanya tergenapi. Terpujilah Engkau, Yesus lamanya. Terpujilah Engkau, Yesus lamanya. Terpujilah Engkau, Yesus Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Buka suaranya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih
saat ini kami semua ada di menara doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu. Tuhan beri kami kesempatan untuk bisa berdoa, memuji, menyembah. Tuhan bawa kami masuk hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami rasakan kasih-Mu sedang dicurahkan dalam hati kami. Kasih yang melenyapkan ketakutan kami, kecemasan kami. Kasih yang memberikan kami ketenangan, kelegaan, kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan anak-Mu yang sakit Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang sakit ini. Tuhan aku berdoa, biarlah ya Tuhan ada satu ya Tuhan, terobosan breakthrough dalam keuangan kami ya Tuhan. Keuangan anak-anak-Mu ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kami bisa hidup dalam kelimpahan. Tuhan aku patahkan, ya Tuhan aku patahkan kutuk kemiskinan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau jamah pikiran kami. Kau jamah hati kami Tuhan. Oleh kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah berbuat kami percaya kami punya Allah yang lebih besar. Lebih besar dari segalanya. Siapkan hati kami Roh Kudus. Berikan hati yang lembut. Hati yang bisa mendengar suara-Mu. Sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Pakai kami semua ya Tuhan, pakai kami semua. Ya Tuhan, di sisa hidup kami mau katakan kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami mau ya Tuhan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita berjumpa kembali. Saudara yang ada di Holy Spirit Room, shalom. Saudara yang mengikuti secara online, yang setia, saudara masih mencatat semua khotbah saya pasti. Ya saya senang. Dan hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah saya yaitu hidup berkelimpahan dengan melepaskan diri dari kutuk kemiskinan. Saya ingin bahas tentang kutuk kemiskinan hari ini saudaraku. Dan mungkin dalam minggu ini kita bahas tentang bagaimana kita bisa mengelola atau ya kan menghindari kesulitan dalam keuangan. Saya bicara tentang keuangan dalam minggu ini saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia 3. Ayat 13 sampai 14 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Katakan amin. Di bagian lain saudaraku, Rasul Paulus juga menulis di kitab surat Korintus dikatakan bahwa Dia, Yesus yang kaya rela menjadi miskin. Supaya melalui kemiskinannya Dia memperkaya daripada setiap kita. Katakan amin. Nah, saudaraku Kristus ya kan, ini yang jadi dasar. Saudaraku, kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang murah hati. Allah yang berkelimpahan. Dan Dia datang, Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Ya, satu perbandingan saudaraku. Di sini katakan pencuri yaitu iblis datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, perbandingan Yesus katakan, ya kan? Pencuri datang untuk mencuri. Ya, saya mau katakan dosa pertama adalah dosa pencurian. Iya kan? Tuhan kan larang, jangan makan buah, dimakan itu nyuri. Katakan amin. Dan saudara tahu di atas kayu salib, ya kan? Yesus pun mengampuni dan menyelamatkan pencuri. Dalam bahasa Inggris thief. Kalau kita bahasa Indonesia penjahat. Saudara, jadi di sini ini saudara lihat ini, ya Yesus datang ada pengharapan. Iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus
memberi. Ya kan? Memberi hidup. Ya kan? Bukan cuma sekedar hidup. Kelimpahan. Dia beri dalam segala apa? Kelimpahan. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk merenungkan 2 poin saja. Ya kan? Bagaimana mengalami hidup berkelimpahan dengan melepaskan diri dari kutuk kemiskinan. Bagaimana caranya mengalami hidup berkelimpahan dengan melepaskan diri dari kutuk kemiskinan. Gimana caranya? Coba kita lihat dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Nanti kita baru bahas prinsipnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau apa? Baik-baik saja. Dalam bahasa Inggris disebut prosper. Prosper itu apa? Berkelimpahan. Makmur. Ya, kata baik-baik. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Rasul Yohanes, dia tulis surat, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja. Ya kan? Dan sehat-sehat saja. Baik-baik sini berkelimpahan, makmur. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik atau prosper. Ya, baik-baik saja. Jadi yang pertama saudaraku, prinsip pertama yang harus kita renungkan adalah kalau kita mau hidup dalam kelimpahan, saudara, melepaskan diri dari kutuk kemiskinan. Caranya apa? Ya, bukan cuma sekedar ditengking nih. Kutuk kemiskinan, nggak cukup. Saudaraku, tetapi saudara harus memiliki apa? Pola pikir. Sikap hati atau sikap mental. Ya, hidup yang apa? Murah hati. Murah hati karena apa? Berkelimpahan. Katakan amin. Nah dari ayat ya 3 Yohanes 1 ayat 2 sini. Ini menjelaskan. Kita akan baik-baik saja. Kita akan hidup dalam kelimpahan. Prosper, berkelimpahan. Ya, jika jiwa kita atau pola pikir dan sikap mental kita baik-baik saja. Jadi pola pikir dan sikap mental kita atau jiwa kita itu yang menentukan daripada keadaan kita. Saudara yang mengerti katakan amin. Jadi hidup berkelimpahan itu dimulai dari apa? Pola pikir dan sikap mental, murah hati dan berkelimpahan. Jadi pondasi hidup berkelimpahan itu bukan gelar sarjana yang panjang. Bukan pekerjaan dan jabatan yang tinggi. Bukan kekayaan, saudaraku. Tetapi yang namanya pondasi hidup berkelimpahan adalah apa saudara? Pola pikir dan sikap mental kita. Yang apa? Murah hati. Katakan amin. Nah, saya ingin jelaskan tentang kutuk kemiskinan. Kapan seseorang itu hidup dalam kutuk kemiskinan? Apa tandanya? Salah satu tanda seseorang hidup di bawah kutuk kemiskinan adalah ketika dia hidup dengan pola pikir dan sikap mental kekurangan. Ya, dia melihat dirinya masih kurang. Dia selalu berpikir ya Tuhan, hidupnya dalam kekurangan. Sehingga dia tidak memiliki sukacita. Dia tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dibagikan ke orang lain. Itu miskin. Kalau di otak kita selalu bilang, aku kurang. Aku masih kurang. Aku selalu kekurangan. Jadi sorry, aku udah pacak bagi. Ya kan? Termasuk sukacita. Ini namanya hidup dalam kemiskinan. Nah Alkitab katakan kalau seseorang hidup dalam kutuk kemiskinan. Ya kan saudara? Itu cirinya apa? Miskin itu apa cirinya? Gimana ciri orang? Alkitab yang jelaskan, bukan saya. Ulangan 28. Ya kan? Ini bicara tentang kutuk, saudaraku. Ayat 47 sampai 48. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu. Dengan apa? Sukacita dan gembira hati. Walaupun apa? Kelimpahan akan segala-galanya. Jadi rupanya saudara, kutuk kemiskinan, ya kan? Orang hidup dalam kutuk kemiskinan belum tentu dia orang miskin. Ya kan? Kutuk kemiskinan pun orang yang hidup dalam kelimpahan segala sesuatu pun dia bisa hidup dalam kutuk kemiskinan. Katakan amin. Nah ini dia. Ini dia. Saudara, kenapa?
kutuk gemiskin berbicara tentang bukan apa yang kita punya. Tetapi ini pola pikir dan sikap mental. Aku kurang, masih kurang. Saya ngerti ini. Nah, kalau orang memiliki sikap mental seperti ini, pola pikir seperti ini, hidup dalam kutuk kemiskinan, apa yang terjadi? Ini yang terjadi saudara. Ayat 48, kutuk kemiskinan, kutuk selalu membawa kita turun lama habis. Dan minus sampai ke bawah. Lihat. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan dari punya segalanya. Berkelimpahan segalanya karena pola pikir yang rasanya kurang, susah, kurang, susah. Lalu cara hidupnya kurang, cara hidupnya susah. Akhirnya kesusahan itu datang. Tadi saya dengar podcast saudara. Satu podcast daripada seseorang ahli ekonomi. Dia bilang begini, masa sekarang ini tentang resesi. Dia bilang ada 2 resesi dia bilang. Ya kan, economy recession, yang kedua adalah trust recession. Nah economy recession, dia bilang ya kita udah tahu lah tentang gimana orang gak mau lagi keluar duit, gak mau lagi investasi, gak mau beli ini, beli itu, duitnya disimpan. Akhirnya terjadi apa saudara? Perusahaan udah produksi barang, produksi jaksa gak ada yang beli, dan lain sebagainya. Keadaan makin ekonomi recession. Tetapi yang paling bahaya adalah trust recession. Dia percaya akan terjadi resesi, walaupun belum resesi. Saudaraku, ini Indonesia itu tidak resesi sebenarnya. Katakan amin. Yang resesi itu luar negeri. Tetapi kalau mentalitas pola pikir orang Indonesia bilang resesi. Lalu dia tidak mau investasi, tidak mau kerja, tidak mau belanja, nggak mau duitnya disimpan, tidak memperbesar usahanya. Ini lama-lama Indonesia akan jadi apa? Resesi, dari nggak resesi jadi resesi. Dia kasih contoh saudaraku. Tentang, saudara tahu KTT G20 itu diadakan satu hotel. Namanya hotel yang di Bali itu namanya hotel apa? Kempinski Avafura. Itu pemiliknya adalah yang punya Wings Group. Dia cerita tentang Wing ini bagaimana dia bisa jadi besar itu justru pada saat Indonesia sedang mengalami krisis besar tahun 98. Di mana Unilever sebagai satu perusahaan multinational company, dia percaya ini lagi susah. Makanya Unilever tidak lagi investasi, perluas bisnisnya, semuanya duitnya disimpan segala macam. Akhirnya apa saudaraku? Produksinya diturunin segala macam karena dia percaya ini lagi susah. Wing saudara. Ya kan? Dia lihat kesempatan, dia lihat dengan cara yang bagaimana. Kalau saya ikut ngerasa susah, dengan tidak invest, tidak perluas, maka ini. Akhirnya apa saudara? Justru di masa susah itu, saudaraku dia lihat peluang pasar. Dia produksi sabun-sabun yang punya produk-produknya Unilever. Dia perluas investasi dia. Dia produksi sebanyak-banyaknya barang. Justru akhirnya orang yang selama ini cari barangnya Unilever. Akhirnya karena Unilever barangnya udah gak ada. Akhirnya mereka mulai beli daripada barang-barang Wing. Dan akhirnya mulai dikenal. Akhirnya terus dia buat lagi mie sedap. Saudara dia buat lagi segala macam. Sampai akhirnya jadi besar. Terus si ahli ekonomi ini saudara dia cerita lagi tentang saudara Sido muncul. Jamu jago segala macam. Jago udah gak ada. Orang Jaya Suprana tidak dikenal karena punya jago, karena udah tutup jamu jago. Tapi Sido muncul. Dia cerita, saya punya duit 15 miliar. Tahun 98, tingkat bunga 60-70%. Kalau uang 15 juta ini saya taruh di deposito dengan bunga 65%, 72%. 1 tahun saya dapat keuntungan, ini bunga sekian. Tapi dia bilang, saya tidak mau buat seperti itu. Lalu 15 miliar itu dia pakai untuk bangun pabrik. Saudara ngerti?
Ya memang dia nggak dapat 1 tahun itu nggak dapat seperti 70% itu. Tapi lama-lama akhirnya kita tahu tentang tolak angin. Sekarang kuasai saudaraku. Dia buka lagi hotel tentrem. Itu dimulai karena dia, makanya semua mau di bisnis, mau di kehidupan. Kalau kita mau besar, dimulai daripada yang di dalam. Yang di dalam. Yang di dalam itu apa? Pikiran dan hati kita harus besar. Harus berkelimpahan. Kalau kita nggak berkelimpahan, saudara kita selalu mikirnya, aku lagi susah, aku lagi kurang, makanya aku nggak bisa bagi, aku nggak mau begini, nggak mau gini, dan aku lagi susah, aku nggak mau senyum. Senyum pun pelit kadang-kadang kalau orang lagi sedang hidup dalam kutuk kemiskinan, senyum pun nggak mau. Padahal senyum kan gratis, tinggal senyum aja. Nah orang yang hidup dalam kelimpahan adalah orang yang selalu berpikir begini, masih ada yang bisa aku bagikan. Masih ada yang bisa aku bagikan. Minimal dia bisa bagikan senyum kah? Dia bisa bagikan waktunya. Dia bisa bagikan apa yang menjadi kepintaran dia. Inilah cara untuk kita patahkan yang namanya kutuk kemiskinan. Cara melepaskan kutuk kemiskinan adalah kita mulai berpikir, masih ada yang bisa aku bagi kok. Masih ada yang bisa aku berikan kok. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, kalau saudara baca buku buku seorang hamba Tuhan yang sangat kaya, gerejanya besar jutaan orang, David Oyedepo di Nigeria. Dia punya jemaat sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Tapi dia bilang, saya betul gak punya uang, saya tidak bisa beri apapun buat gereja uang saya. Tapi saya masih punya tenaga, saya masih punya napas. Masih napas. Dia bilang gitu kan. Dia bilang, Pak Pendeta. Dia kan, aku udah ada kerja apapun. Aku gak punya uang. Sekarang saya mau kerja di gereja. Gak usah kasih gaji saya. Tapi kasih saya makan supaya saya ada tenaga. Gak usah gaji saya. Dia bilang gitu kan. Saya akan kerja di gereja. Gak usah dibayar. Tapi kasih saya makan aja sehari 3 kali. Singkat kata saudara. Karena dia ini rajin sekali. David itu digerakkan Tuhan. Kamu tuh sukanya ngapain? Bikin apa? Saya coba dagang deh, dia bilang. Dia mulai dengan dagang minyak tanah. Saudara tahu, dagang minyak tanah. Ya udah, dulu masih ada minyak tanah ya, sekarang udah gak ada. Ya kan? Dikasih gerak. Nah, aku kasih modal deh kamu. Modal kecil dikasih uang pribadinya David Oyedepo. Dia mulai kerjakan itu saudaraku. Ada hasil, dia bagi ke gereja. 10% dia bawa ke Tuhan, perpuluhan. Dia kan saya bagi kepada orang lain. Sisanya dia makan. Terus akhirnya bergulung-gulung dia usaha. Dikenal sekarang. Dia adalah salah satu jemaat yang merupakan orang terkaya. Yaitu Raja Minyak di Nigeria. Dengan sekian puluh tahun kemudian. Semuanya bicara tentang apa saudara? Yang bicara tentang kutuk kemiskinan. Enggak terbatas sama orang miskin. Tapi orang kaya pun yang hartanya banyak. Bisa hidup dalam kemiskinan. Kalau dia selalu berpikir, aku masih kurang, aku selalu kurang, gak ada yang bisa aku bagikan. Makanya dia takut juga pakai barang dia, uang dia, segala macam. Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan kepada saudaraku Kristus, yaitu bahwa Tuhan mau kita berubah. Pola pikir, sikap hidup kita harus berubah. Bagaimana caranya untuk bisa berubah? Ya kita harus mulai, saudaraku. Berubah dengan cara apa? Kita sama-sama harus apa? Saudara harus bisa, ya kan? Mengisi yang namanya pikiran saudara dengan apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Ya, coba kita buka Alkitab kita Ulangan 28 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu apa? Perbendaharaannya yang melimpah. Yakni apa? Langit atau sorga. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau apa? Memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, saudaraku, isi pikiran saudara dengan hal ini. Coba isi saudara. Saudara percayai firman Tuhan ini. Dengan cara apa? Coba baca ulang pelan-pelan. Coba pikirkan lagi.
Coba renungkan lagi. Coba saudara mulai doakan. Dan percaya, Tuhan akan membuka perbendaharaan yang melimpah. Dia akan buka perbendaharaan. Apapun, segala sesuatu pun yang aku butuhkan untuk aku bisa hidup, ya kan, sesuai dengan rencana Tuhan, penugasan yang Tuhan beri padaku. Dia akan beri bahkan sampai berkelimpahan. Ya, katakan amin. Ya, itu saya percayai. Nah, panggilan Tuhan dalam hidup saya adalah bukan meminta pinjaman, tetapi memberikan pinjaman. Orang yang berpikiran berkelimpahan selalu berpikir apa yang bisa aku berikan. Tapi orang yang hidup dalam kutuk kemiskinan, apa yang aku bisa ambil. Ini saudaraku, panggilan Tuhan yang pertama adalah kamu akan berikan pinjaman kepada bangsa-bangsa. Dan kamu tidak akan meminta pinjaman. Nah, harus ada ketetapan. Ketika saudara buntu, ada godaan, yang paling gampang untuk terima pinjaman lewat pinjaman online. Berapapun jumlah yang kamu inginkan, bukan butuhkan, inginkan, kau bisa dapat. Berapa banyak saudara orang tuh terjerat pinjaman online dengan maksud punya duit segini. Lalu habis dapat duitnya, rekening itu, lalu dia mulai pasang judi online. Waduh, pinjol sama judol. Pinjol sama judol, benjol akhirnya dia. Benjol akhirnya dia. Ya sekarang saudara judi online gampang banget. Minjem duit, dapat duit gampang. Berjudi juga gampang. Perhatikan, kalau saudara mau hidup, mau lepas dari kutuk kemiskinan, saudara harus disiplinkan diri dari godaan ini. Katakan amin. Godaan ini, ya kan? Ya kan? Tuhan akan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan akan membuka perbendaharaan yang melimpah itu langit. Dia akan curahkan hujan bagiku pada masanya. Dia akan memberkati segala pekerjaanku. Artinya apa? Kalau aku kerja, aku diberkatin. Kalau aku tidak kerja, aku gak dapat apa-apa. Jadi akhirnya apa saudara? Kerja. Pola pikirnya kerja. Ya, dimulai dari sikap. Ada yang bisa aku bagikan kok. Ya kan? Mazmur 231, saudara masukin sih pikiran. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kurangan aku. Kalau Tuhan jadi gembala yang tuntun aku lewat firman-Nya, aku tidak akan kekurangan. Katakan amin. Masukin lagi pikiran saudara dengan apa? 2 Korintus 9 ayat 8. Katakan apa? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Saudara ngerti gak sih kata melimpahkan? Limpah, luber. Bukan penuh, tapi luber. Kenapa harus luber? Karena Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Dia ingin supaya saudara pun murah hati. Kalau dia memberi, nggak pas untuk saudara tok. Dia beri lebih banyak daripada kebutuhan saudara, supaya sisanya yang di luar kebutuhan itu saudara bisa pakai untuk cukupi kebutuhan orang lain. Itu Tuhan. Ini caranya hidup lepas dari kutuk kemiskinan. Bukan ditumpuk, lalu kita jadi besar, jadi kaya, jadi banyak ini kan, lalu kita mulai sombong, kita bilang, wah aku ini. Enggak. Di satu pihak Tuhan berkata, berilah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Tapi di bagian lain Tuhan juga ajar kita seperti doa Yabes. Ya kan, kiranya engkau memberkati apa? Aku apa? Berlimpah-limpah. Selalu saudara, kenapa kita harus minta Tuhan berkati kita berlimpah-limpah? Karena setelah selesai kebutuhan kita, sisanya, selisihnya itulah yang Tuhan mau kita pakai untuk beri kepada orang lain. Saya baru habis dari pelayanan dari luar kota, luar negeri. Satu jemaatnya ngasih saya, saudara, babi banyak banget. Sampai waduh, kotak dia mau kasih lagi. Yuk, ini. Saya bilang, enggak usah, saya suami cuman ini makannya dikit gitu kan. Enggak, Pak buat bagi-bagi Pak. Kalau mau bagi jemaat saya banyak, pengerja saya banyak.
Ya dikasih semua segini, ya sudah Bapak pilih saja orang yang mau dibagi. Saudara ngerti gak saya cerita lagi, sedang cerita apa? Ini Tuhan. Ini Tuhan. Seringkali kita dapat pemberian yang begitu banyak dari orang. Saudara sadar loh, itu bukan, kita makanlah secukupnya buat kita. Kalau sudah lebih, bagikan ke orang lain. Saudara bisa bersini katakan amin. Wah, saya sering diberikan makanan. Tapi kalau yang secukupnya dia kasih, kami makan untuk sekeluarga kami. Tapi kalau sudah berlebihan, pasti kami akan bagi ke orang lain. Saudaraku, katakan amin. Ya seringkali para jemaat suka kecewa sama saya. Kenapa lah Pak Sabta makanan yang aku kasih kok dikasih ke orang? Karena ngasihnya kebanyakan. Pasti seperti Tuhan. Ngasih rejeki sama saya kebanyakan, saya bagi ke orang. Tuhan gak marah. Malah Tuhan senang. Katakan amin saudara. Kita dikasih rejeki banyak, berkat banyak gereja kita. Kita bagi ke pendeta-pendeta lain. Tuhan gak marah. Saudara jemaat kalau ngasih saya, kalau saya ngasih lagi ke orang, jangan marah dong. Kayak contoh Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang murah hati dan selalu memberi dengan berlimpah. Ketika kita bagikan dia tidak marah. Malah dia senang. Dia akan beri lagi lebih banyak. Ini cocok ini. Itulah hidup berkelimpahan. Ketika kita berhenti. Wah kasih banyak. Simpen untuk kita. Akhirnya seperti orang kaya yang bodoh. Aku mau siapkan lumbung. Tenanglah udah. Mau tidur tenang. Dia gak tahu besok mati dia. Ngerti so? Itu orang serakah. Tuhan gak mau kita serakah. Katakan amin. Ya, kita baca, lanjutin. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan. Nah dimulai dengan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malahan, nah ya Tuhan, kemurahan hatinya. Berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Katakan amin. Jadi yang pertama, saudara harus tahu. Saudara punya pola pikir. Masih ada kok yang bisa aku bagikan. Apa? Duit gak punya? Ya senyumlah. Katakan amin. Duit idak kate. Dibagi. Duit banyak. Dibagi idak. Senyumlah minimal kebagi. Kalau belum bisa ngasih duit, yang ngasih senyuman lah. Katakan amin. Ini contoh-contoh yang Tuhan mau untuk kita melepaskan kutuk kemiskinan. Katakan amin. Nah yang kedua, gimana caranya kita bisa lepas dari kutuk kemiskinan lalu kita bisa hidup dalam kelimpahan. Yang kedua adalah kita harus bertobat dari dosa keuangan. Dosa keuangan. Saudara, saya ingin bagikan kepada saudaraku. Ya, ini banyak orang gak sadar. Ada orang rajin, pinter cari duit. Tapi aku kayaknya susah terus gitu loh. Yang pertama pola pikir. Sama sikap mental. Yang kedua adalah ada dosa yang gak diselesaikan di hadapan Tuhan. Dosa keuangan. Ada 2 kategori dosa keuangan yang saya bagikan. Yang pertama adalah cinta uang. Cinta uang. Saudaraku, cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya. Saudara ngerti kata ingin kaya? Mau punya ini, mau punya ini, mau punya itu segala macam dia mau beli. Ya ingin kaya. Supaya apa? Kelihatan aku punya semua. Terjatuh ke dalam apa? Pencobaan. Pencobaan itu apa? Godaan. Saudaraku, jatuh ke dalam godaan. Ke dalam apa? Jerat. Mulanya godaan, jerat. Ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ingin kaya. Banyak orang, ya kan? Beli gampang beli. Sekarang kan ada gampang apa saudaraku? Ya kembali lagi. Pinjaman online. Mau beli apa? Gampang sekarang. Kartu kredit. Bisa minjam. Segala macam, ya kan? Kalau saudara pakai kartu kredit, tanya lagi. Cicilan mau pakai cicilan enggak? Cicilan 12 kali Pak. Saudara ini kan utang semuanya. Saudara ngerti enggak Pak? Kadang-kadang kita kayak berpikir, kalau saya ini belanja, saya kadang juga belanja pakai kartu kredit memang. Tapi saya mau yakinkan. Kalau ditanyain, Pak mau 12 kali enggak cicil? Enggak mau. Aku belum tentu 12 bulan ke depan aku masih ada.
Aku mau kalau pas tutup mata ada kate utang. Enggak. Langsung aja, saya bilang sekali aja bayar. Bukan berarti saya sok, mau apa? Itu saya jagain. Saya bisa ngerti gak? Katakan amin. Kita mau beli, yakinkan duit ini ada. Katakan amin. Kalau kita beli, ya saya lagi sedang bicara tentang apa yang kita inginkan ya. Kadang saudara butuh rumah, mau beli rumah, yang uang gak ada. Ya cicil kredit KPR, tapi pastikan dengan penghasilan kita. Katakan amin. Jangan sampai gara-gara beli rumah, akhirnya apa saudaraku? Kena jerat. Jadi ada nafsu yang hampa. Ini karena dijelaskan ayat 10-nya saudaraku. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa orang memburu uang? Karena dia udah terlanjur beli rumah, beli mobil. Mobil yang kedua, mobil yang ketiga, rumah yang kedua, yang ketiga. Baju yang ke-100. Tiap bulan mungkin kita beli baju kan. 2, 3. Lemari numpuk. Pernah gak saudara bagikan kepada yang lain? Itu hal-hal yang seperti ini. Cinta uang. Dosa pertama cinta uang. Mari kita harus selesaikan ini. Katakan amin. Kalau kita berpikir bahwa uang adalah sumber kehidupan kita. Sumber segalanya. Disinilah kita sudah menggeser Yesus. Itu bukan Tuhan lagi buat kita. Tapi uang. Nah ini yang kita perlu bertobat. Katakan amin. Yang kedua adalah dosa apa saudaraku? Dosa suka mencuri. Ini dosa keuangan. Saudaraku, ya. Efesus 4 ayat 27 sampai 28. Ini baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang suka mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tuhan mau saudara lepas dari kutuk kemiskinan dengan cara apa saudara? Berhenti mencuri. Yang kedua, bekerja dengan tangan sendiri. Tujuan bekerja adalah apa? Memenuhi kebutuhan saudara. Lebihnya bantu orang yang berkekurangan. Katakan amin. Kita harus bertobat dari dosa mencuri saudaraku. Wah saya perlu bertobat. Saudara harus bertobat. Ya kan? Apa sih dosa mencuri? Apa yang maksud dosa mencuri? Saya coba definisikan menurut saya sendiri. Ya saudaraku. Yaitu apa? Kita mengambil milik kepunyaan dan hak orang lain. Kita ambil. Ya kan? Atau kita tidak memberikan atau menahan apa yang menjadi hak orang atau milik orang lain. Saya kasih contoh. Saudara, mencuri ini caranya gimana? Ya paling gampang adalah mencuri apa saudaraku? Yang paling gampang mencuri saya sering kasih contoh. Kita pergi ke tukang gorengan. Kita makan 5 tahu, ngaku 1 tahu. Itu pencuri itu. Itu pencuri. Saudaraku, itu harus bertobat. Dan kita pikir yang biasa, besok datang lagi. Makan 3, ngaku 1. Saudaraku, iya dah, itu sama, itu yang paling gampang. Ya kan, paling gampang sekali. Yang kedua agak susah, yaitu apa? Mencuri. Coba-coba aku utang dulu deh sama kamu. Gue utang dulu deh. Gue lagi butuh banget nih. Besok gue bayar. Atau kata-kata, kalau gue ada duit, gue bayar. Itu lebih abstrak. Kalau mau lebih tegas lagi, minggu depan aku nih dapat duit. Pasti aku bayar. Saudaraku, meminjam uang tetapi kita tidak bayar, itu namanya dosa pencurian. Katakan amin. Kita harus bertobat saudara. Membayar upah, ya kan? Tidak membayar upah sebagaimana mestinya. Ya kan? Kita tahan-tahan gaji pembantu rumah tangga kita, suster, sopir, atau karyawan. Kita tekan-tekan. Saudaraku, ini dosa pencurian. Kita memanfaatkan fasilitas kantor.
untuk kepentingan bisnis kita. Ya, ada beberapa orang mencuri, saudaraku, uang orang lain, bahkan uang Tuhan dicuri. Yang ngeri lagi, apa yang menjadi milik Tuhan, saudaraku? Jadi Alkitab katakan begini, dosa mencuri itu memberikan kesempatan, memberikan keuntungan bagi iblis untuk menghancurkan kehidupan kita dengan kutuk kemiskinan. Yang dijelaskan di dalam Ulangan pasal 28 tadi, ayat 47 sampai 48. Ini hati-hati saudara. Saya mau jelaskan, bukankah dosa pertama yang dilakukan manusia adalah dosa pencurian? Tuhan, semua taman itu, semua ciptaan Tuhan dan milik Tuhan loh. Dan Tuhan bilang, semua buah di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi untuk yang satu, aku tidak boleh. Ya, ini dia. Ya kan? Coba lihat sini. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17, baca keras. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau kau mencuri, pasti kau mati. Mati apanya? Rohaninya mati. Mati ketika mau usaha, langit tertutup. Padahal Tuhan janji kalau udah hidup dalam berkat, Allah akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Dia buka. Ketika ada dosa pencurian, kamu mati secara rohani, tertutup. Kejadian 3 ayat 6. Tuhan sudah kasih saudaraku peringatan ini. Apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa, ini yang dilakukan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dia curi. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka mencuri, lalu mereka merasa apa? Malu, telanjang. Saudaraku, telanjang. Sejak saat itu, dengar baik saudara, maaf nih, DNA manusia secara alami adalah manusia suka mencuri. Manusia suka mengambil apa yang bukan menjadi milik dan haknya. Tapi puji Tuhan, orang terakhir yang diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah seorang pencuri. Artinya ada pengharapan buat kita para pencuri ini. Untuk ya kan, untuk diampuni dan diselamatkan. Katakan amin. Amin saudara, kita jujur kita pasti pernah mencuri. Minimal mencuri mangga, pohon mangga di tetangga itu. Waktu kami masih kecil masih ingat sekali itu. Tetangga kami itu Sopan, orang tua Pak Sopan Sopian Widiawati, Pak Manai Sopan. Nah, itu kan kami selalu kepikiran kalau pohon buahnya masuk ke rumah itu milik kita. Waktu kami naik saudara ke atas rumah kami yang ada daknya, itu pohonnya enggak begini, tapi masih tegak dia pohonnya. Nah, kita ambil saudaraku, tiba-tiba si opa ini, kita panggil Opa Manai. Dia panggil nama kecil saya, Cuncun. Dia bilang, ambil yang banyak enggak apa-apa, makan saja. Minta ya opa ya, iya boleh. Ya kalau udah ketahuan minta. Wah itu dosa itu yang saya gak lupa seumur hidup saya. Itu dosa. Pencurian juga. Pencuri diampuni juga pencuri ini. Jika kita ingin mengalami hidup dalam kelimpahan, kita harus mematahkan kutuk kemiskinan dengan berhenti apa? Mencuri. Secara umum saya mau bagikan tentang, ya saudaraku, ada 3 milik Tuhan yang suka kita curi. Saudaraku. Yang pertama adalah apa? Pujian, penyembahan, dan kemuliaan. Kita suka curi itu. Yang kedua adalah pembalasan. Dendam. Itu milik Tuhan. Ya, yang ketiga adalah apa? Persembahan, persepuluhan. Kalau kita ingin hidup dalam kelimpahan, kita harus menutup pintu kesempatan bagi iblis. Dengan cara apa? Berhenti mencuri, melakukan pekerjaan yang baik,
dengan tangannya sendiri supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saudaraku, untuk supaya bisa total ya, tuntas dan total. Ya, untuk masalah pencurian ini, dosa mencuri ini saudara, itu perlu ada pertobatan dan restitusi. Enggak cukup cuma bertobat, tapi harus ada restitusi saudara. Ini ada dua hal yang sangat penting untuk mengalami yang namanya kemerdekaan keuangan. Hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Oh ya, saya lupa sebut, korupsi. Korupsi itu adalah pencurian. Nah ini makanya kita harus disiplinkan diri. Aku tidak akan ambil apa yang bukan hak aku. Katakan amin. Apalagi itu haknya Tuhan. Nah sekarang kita lihat saudara tentang satu kisah. Di mana saya rasa ini bukan kebetulan, tapi satu pelajaran yang Tuhan mau bagikan. Ditulis oleh Alkitab. Yaitu tentang Yesus ketika dia ada di Yeriko. Selain dia ketemu dengan Bartimius, tapi dia ketemu juga dengan Sakius. Saudaraku, Sakius dia orang kaya. Saya baca satu buku Man at Work ya. Itu dia jelaskan, nggak tahu dia dapatnya dari mana sih. Itu kekayaan Sakius kalau dihitung hari ini itu triliunan rupiah. Dia jelasin segala macam gitu kan. Jadi ini orang sangat kaya. Jadi di Yeriko ini Yesus itu lucu. Saya pikir ini lucu sekali. Tapi ini hal yang luar biasa membuka pikiran. Pertama, Yesus ketemu Bartimius, orang miskin, sangat miskin, buta. Dia selesaikan masalah daripada Bartimius. Yang kedua, Yesus ketemu dengan orang yang sangat kaya namanya Sakius. Nah, di dalam kisah Sakius ini, saudaraku, pelajaran apa? Pewahyuan apa yang kita bisa pelajari? Itu tentang apa? Bagaimana seseorang bisa dilepaskan dari kutuk kemiskinan. Dan dia hidup dalam kelimpahan. Saudaraku, yaitu apa? Lewat apa? Pertobatan dan restitusi. Lukas 19 ayat 8, mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, baca keras. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi pemerasan itu juga merupakan dosa pencurian. Saudaraku, jadi tindakan Zakius adalah upaya untuk apa saudaraku? Menutup pintu kesempatan bagi iblis untuk mengendalikan hidupnya, menghancurkan hidupnya melalui apa? Kutuk kemiskinan. Saya mau kasih tahu lagi saudara, ya kan? Orang yang berkelimpahan segala sesuatu, belum tentu dia berani menikmati daripada apa yang dia miliki. Saya sudah kenal banyak orang kaya kok dulu-dulu saudara. Saya lihat kenapa kok gak berani pakai duit. Dia bilang enggak, dulu aku susah. Jadi gak berani, makan juga sederhana gitu. Nasi telurnya separoh, pakai kecap. Aduh punya mall, punya apa segala macam. Ini bukan saya apa kan. Jadi seperti Tuhan tuh bukain. Terus saya bilang, giginya sudah udah copot 2, nggak pakai gigi palsu lagi. Ini hal. Jadi saya melihat iya ya. Pengkhotbah bilang, firman Tuhan katakan, yang namanya karunia menikmati itu hanya diberikan kepada orang-orang yang apa? Takut Tuhan, cinta Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang lepas dari kutuk kemiskinan. Saya bisa katakan amin. Nah, ini kutuk kemiskinan begini. Punya gak bisa pakai. Gak mau berani pakai. Dia tetap miskin. Atau saudaraku punya atau gak punya. Tapi foya-foya, boros gitu. Sampai akhirnya kelilit utang. Itu kutuk kemiskinan seperti itu. Jadi ada dua kontradiksi ya saudara ya. Dia pelit sepelit-pelitnya baik bukan hanya untuk kepada orang lain dia pelit. Tapi untuk dirinya juga pelit. Dia siksa dirinya sendiri dengan kekurangan. Tapi ada juga orang yang hambur uang kayaknya gak ada serinya gitu. Padahal kita lihat pabrik emas gak punya. Tambang emas gak punya. Ya dah, pabrik pencetakan duit juga gak ada. Tapi kok duit itu gak ada seri gitu kan. Nah, akhirnya apa saudara? Terlibat utang banyak. Itu kutuk kemiskinan. Dua hal ini. Dia buat. Nah saudara lihat sini Sakius. Kembali ke Sakius. Ya kan saudara. Nah iblis akan berusaha. Saudara dia kendalikan orang. Dia lihat orang ini apa. Oh emang pelit. Dia buat orang ini sepelit-pelitnya. Hancurkan. Orang ini boros.
Dia buat seboros-boros dia pakai uang sampai dia hancur. Nah, Sakius ambil keputusan, separuh daripada kekayaanku aku akan kasih orang miskin. Yesus gak cegah loh. Gak usah kayak gitu. Oh, itu banyak, buat apa? Sayang. Enggak, Yesus. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku balikin dia 4 kali lipat. Ini bicara tentang pertobatan. Saudaraku, dalam 2 aspek. Pertama, Sakius dia bertobat. Saudaraku, Yesus ya kan? Ya kan? Ini dia selesaikan perkara dosanya dengan 2 pihak. Pertama, Sakius selesaikan perkara dosanya dengan siapa? Dengan Tuhan. Dia bertobat, diakui dosanya, diakui kesalahannya, lalu dia ikut perjamuan dengan Tuhan. Fellowship dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Yang kedua, Sakius dia selesaikan perkara dosanya. Saudara, dengan siapa? Dengan iblis. Ya kan, dengan cara apa saudara? Dia patahkan kutuk kemiskinan dengan berkata, apa yang aku punya, aku akan berikan separuh. Supaya gak ada lagi melekat ini, saudara. Dan siapa yang aku peras, aku balikin 4 kali lipat. Keren gak saudara? Amin. Iblis gak punya kuasa lagi atas Sakius. Siapa penulis Injil Matius? Apakah pemungut cukai? Gimana dia bisa tulis? Karena dia lepas dari kutuk kemiskinan. So akan tulis jadi penulis tentang karya Tuhan, kasih Tuhan. Ketika saudara lepas dari kutuk kemiskinan, saudara hidup dalam kelimpahan. Saya berdoa, saudara Kristus, jangan berpikir selalu kurang, tapi saudara bisa berganti dengan pikiran, masih ada yang bisa aku bagikan, walaupun tidak banyak. Katakan amin. Katakan amin. Banyak orang tuh takut memberi. Kenapa dia takut memberi? Takut pemberiannya ditolak. Saya juga ngalami itu. Satu hari saya ingin memberkati bapak rohani saya. Saya melihat dia jauh lebih kaya dari saya. Dan banyak orang-orang kaya ngasih ke dia. Apakah pemberian saya yang cuma segitu akan diterima? Waktu saya mau bawa persembahan, yang pertama pergumulannya berat banget. Dan itu pada waktu kami berangkat. Waktu mau sampai ke pintu kamarnya, mau ketok mendek-dek hati. Takut ditolak. Kalau orang menolak pemberian kita, itu pasti orang itu sedang menolak diri kita kan. Betul gak saudaraku? Waduh malu. Tapi itu perlu iman. Rupanya diterima dengan senang hati. Lalu dilepaskan blessing. Jadi sejak itu saya melihat. Oh rupanya dia tidak lihat nilai. Dia tidak melihat nilai tapi dia lihat hati. Untuk bawa pemberian. Sering kali kita beri. Aku cuma baru bisa beri kasih kecil. Apa artinya? Gerejanya kaya. Apa berarti gak ada arti, gak usah aku beri. Iblis berusaha untuk tahan. Gak usah. Dia sudah kaya, dia sudah banyak. Justru ketika saudara, ya kan, bisa murah hati dengan Allah yang maha kaya. Maka kemurahan Tuhan, ya kan, kelimpahan Tuhan akan diberikan kepada saudara. Pentingnya saudara punya pola pikir yang murah hati dan berkelimpahan. Katakan amin. Selesaikan yang namanya dosa-dosa keuangan saudara. Supaya kita bisa lepas iblis gak punya keuntungan dalam hidup kita. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus aku berdoa. Turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau terus isi pikiran kami dengan firman Tuhan. Ya Tuhan pola pikir kami. Ya Tuhan hati kami. Kami selalu mau berkata masih ada yang bisa aku bagikan. Walaupun itu sedikit dan tidak seberapa. Kalau aku punya lebih, aku akan memberi sampai berkelimpahan. Supaya orang yang aku beri bisa menjadi berkat buat banyak orang yang tidak aku kenal. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Ampuni dosa keuangan kami. Kalau kami sudah melakukan banyak pencurian ya Tuhan. Baik yang kami yang akan lakukan dengan sengaja, dengan terencana. Maupun ya Tuhan di luar daripada keinginan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Biar kami bisa selesaikan ya Tuhan. Apa yang sudah kami curi. Kami akan kembalikan kembali Tuhan. Supaya kutuk kemiskinan tidak ya Tuhan merembes menyerang dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Aku batalkan patahkan kutuk kemiskinan dalam nama Yesus.
Aku lepaskan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Bungkus anakmu semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami. Berkati tangan-tangan yang akan membawa persembahan milik-milik Tuhan yang akan dikembalikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kita angkat yuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu atau terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimintakan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukannya cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.